Halo teman-teman, selamat datang kembali di AutoVB, channel yang ngebahas segala hal tentang dunia otomotif, dari yang modern sampai yang legendaris. Buat kalian yang suka mobil tangguh, yang suka petualangan, atau sekadar pencinta mobil sejati, pastikan kalian like dulu video ini, subscribe kalau belum, dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini kita bakal bahas salah satu SUV paling ikonik yang akhirnya comeback di tahun 2025. Yes, Toyota Land Cruiser akhirnya hadir lagi, dan bukan cuma hadir biasa-biasa aja. Toyota benar-benar bawa kembali jiwa Land Cruiser ke masa kini, dengan desain klasik, teknologi modern, dan performa yang siap diajak kemana aja. Kalau kita ngomongin Land Cruiser, ini bukan sekadar SUV. Di Indonesia, nama Land Cruiser udah jadi legenda. Mulai dari FJ40 yang dipakai di daerah pedalaman, sampai seri 80 dan 100 yang jadi simbol kekuatan dan kemewahan di era 90-an dan awal 2000-an. Nah, Toyota sekarang bawa kembali semua semangat itu ke dalam versi 2025, dan hasilnya bisa dibilang keren banget. Secara tampilan luar, Land Cruiser 2025 tampil dengan gaya retro modern. Bentuknya kotak, tegak, dan terlihat kokoh. Lampu depannya bulat, grill depan berani, dan fendernya tegas. Jelas banget kalau desain ini terinspirasi dari seri 60 dan 70 yang sangat melegenda di Indonesia. Buat yang suka tampilan mobil maskulin dan fungsional, ini bakal langsung jadi daya tarik utama. Land Cruiser terbaru ini dibangun di atas platform tengah F, sama seperti yang digunakan di Toyota Hilux dan Tundra. Artinya, meskipun tampil modern, konstruksi dasarnya masih pakai rangka ladder frame alias body on frame, yang terbukti lebih kuat dan cocok untuk medan berat seperti di pegunungan, jalan tanah, atau jalur off-road. Yang menarik, Toyota sekarang menawarkan Land Cruiser dengan mesin hibrid. Di pasar global, termasuk Amerika, Land Cruiser 2025 memakai mesin 2.4 liter turbo 4 silinder yang dipadukan dengan motor listrik. Tenaganya mencapai 326 tenaga kuda dan torsinya sekitar 465 Nm. Ini jauh lebih efisien dibanding V8 lama, tapi performanya justru lebih bertenaga. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis 8 percepatan dan sistem penggerak 4 roda permanen. Selain itu, Toyota juga kasih transfer case 2 kecepatan, diferensial tengah yang bisa dikunci, dan fitur off-road seperti crawl control, downhill assist, dan multi-terrain select. Jadi buat kamu yang suka petualangan di medan ekstrim seperti di Sumatera, Kalimantan, atau NTT, mobil ini bisa jadi sahabat terbaik. Masuk ke bagian interior, Land Cruiser 2025 nggak terlalu mewah, tapi sangat fungsional. Toyota sadar, nggak semua orang cari kemewahan di SUV off-road. Yang penting adalah kenyamanan, kepraktisan, dan daya tahan. Di sini, kamu bakal temuin material interior yang tahan kotor, desain dashboard yang simple tapi modern, serta layar sentuh 12,3 inci dengan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto secara nirkabel. Versi basicnya, yang dinamakan Land Cruiser 1958, bahkan punya nuansa old school dengan kursi kain dan tampilan minimalis. Tapi kalau kamu mau yang lebih lengkap, ada trim standar dan juga First Edition dengan fitur paling lengkap seperti kursi kulit sintetis, kamera 360, dan sistem audio premium. Toyota juga kasih detail kecil yang bikin beda, seperti pegangan tangan di berbagai tempat, karpet karet, dan kompartemen penyimpanan yang banyak. Semua terasa kokoh dan siap buat dibawa ke alam terbuka tanpa harus takut cepat rusak. Ukurannya sedikit lebih kecil dibanding seri 200, dan menurut gue ini justru jadi nilai plus. Di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, mobil ini masih cukup mudah dikendalikan. Tapi di medan berat, tetap punya ground clearance dan kekuatan sasis yang bikin pede. Fitur keselamatannya juga lengkap. Semua varian dilengkapi dengan Toyota Safety Sense 3.0 yang mencakup fitur seperti Pre-Collision System, Lane Departure Alert, dan Adaptive Cruise Control. Jadi meskipun ini mobil tangguh, tetap aman dan cerdas digunakan di jalan raya maupun off-road. Soal harga, secara global Land Cruiser ini dibanderol mulai dari $55.000 AS. Kalau masuk Indonesia, bisa jadi harganya mulai dari 1,2 sampai 1,5 miliar rupiah tergantung pajak dan varian. Tapi jujur aja, ini bukan mobil murah,
dan memang nggak pernah dimaksudkan sebagai mobil murah. Land Cruiser itu investasi jangka panjang. Banyak orang di Indonesia punya Land Cruiser lebih dari 10-15 tahun, dan mobilnya masih tetap jalan, bahkan makin bernilai. Yang bikin Land Cruiser 2025 ini spesial adalah karena dia kembali ke akar. Toyota nggak coba bikin SUV mewah ala Lexus lagi. Mereka tahu, penggemar Land Cruiser cari kendaraan yang tahan banting, bisa diandalkan, dan punya karakter. Dan itulah yang dikasih di versi terbaru ini. Kalau kamu orang yang doyan off-road, suka camping di hutan, atau butuh mobil yang bisa bawa kamu ke tempat yang nggak semua orang bisa jangkau, ini mobilnya. Tapi bahkan buat kamu yang tinggal di kota tapi suka mobil besar yang keren dan punya nama besar, Land Cruiser juga cocok banget. Dan yang paling penting, ini bukan mobil yang ikut tren. Ini mobil yang menetapkan standar. Dari dulu, Land Cruiser dikenal sebagai SUV sejati, dan sekarang, Toyota bawa kembali esensi itu dalam paket modern yang siap dipakai generasi baru. Oke, itu dia pembahasan lengkap kita tentang Toyota Land Cruiser 2025. Gimana menurut kalian? Apakah ini Land Cruiser yang kalian harapkan? Lebih pilih yang klasik atau yang modern seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, gue penasaran banget dengar opini kalian. Seperti biasa, jangan lupa like video ini kalau kamu suka, share ke teman yang juga penggemar SUV, dan subscribe ke AutoVibe biar nggak ketinggalan review mobil-mobil keren berikutnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap gas, dan jaga Vibe otomotif kalian tetap menyala.